Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu pertamanya di Bukit Tursina saat ia diangkat menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berencana akan meminta Nabi Harun berdakwah pada Fir'aun. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Mesir setelah menerima wahyu. Setelah sampai di sana, ia menemui ibu kandungnya dan juga Nabi Harun, lalu mengajak Nabi Harun untuk berdakwah. Ia pun berkata bahwa ia sudah menjadi utusan dan Rasul Allah yang akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu saja Fir'aun menolak dan ia meminta bukti bahwa Nabi Musa memang utusan Allah dengan cara menunjukkan mukjizatnya. Tapi Fir'aun menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan tali yang dimana tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kembali Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Setelah itu tongkatnya berubah menjadi ular-ular yang besar yang pada akhirnya memakan semua ular si tukang sihir. Fir'aun sangat marah melihatnya dan ia menyebut bahwa Nabi Musa hanyalah seorang tukang sihir. Ia pun meminta mukjizat yang lainnya. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam saku lalu mengeluarkannya lagi. Saat dikeluarkan, dari tangannya itu muncul cahaya yang sangat menyilaukan bagi Fir'aun dan pasukannya. Hingga Fir'aun meminta Nabi Musa untuk memasukkan lagi tangannya ke dalam saku. Tapi hal itu juga tetap membuat Fir'aun tidak percaya bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Nabi dan Rasulnya Allah. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah di hadapan Fir'aun dan Fir'aun menolaknya, Fir'aun tentu saja semakin marah. Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Tak hanya Nabi Musa saja, tapi pengikutnya juga diperintah untuk dibunuh. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Saat itu Nabi Musa bingung dengan situasi yang serba menegangkan karena pasukan Fir'aun berada di belakang mereka sedang mengejar ia dan pengikutnya. Pada sebuah laut yang membentang sangat luas, pasukan Fir'aun menghalangi jalan Nabi Musa dan pengikutnya. Allah kembali memberikan wahyunya kepada Nabi Musa dengan meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut. Kemudian laut pun terbelah menjadi dua secara otomatis dan Nabi Musa memiliki jalan untuk menyeberangi lautan. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Fir'aun masih berada di tengah lautan. Allah pun memerintahkannya kembali untuk memukulkan tongkatnya lagi ke Laut Merah. Jadi laut kembali menjadi satu dan seluruh pasukan beserta Fir'aun tenggelam di laut tersebut. Dalam beberapa hari sesudahnya, tubuh Fir'aun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Itu adalah peringatan dari Allah untuk orang-orang yang menentang permintaannya. Nah, itu adalah salah satu kisah Nabi Musa alaihi salam yang tentunya sangat memberi pelajaran kepada kita semua, yaitu jangan pernah kehilangan harapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah kepada Allah dan serahkan semua kepadanya, seperti Nabi Musa dan bangsanya. Nabi Musa alaihi salam dan bangsanya berada di depan kematian waktu itu. Entah itu dari tentara Fir'aun yang mengejar mereka atau mereka akan dipaksa memasuki lautan yang tidak mungkin untuk bisa bertahan lama. Meskipun demikian, Nabi Musa tidak pernah kehilangan harapan dalam janji Allah. Beberapa pengikutnya mulai kehilangan harapan dan mulai berseru sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Artinya, maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 61. Meskipun sebagian umatnya mulai ragu, tetapi Nabi Musa alaihi salam tetap memegang teguh keyakinannya dan beliau menjawab keraguan umatnya dengan berkata penuh kepastian sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Artinya, Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62.
Maka laut terbelah membuka jalan bagi Musa dan Bani Israel untuk melarikan diri. Kita juga tidak boleh kehilangan harapan di hadapan Allah. Meski kita berada dalam situasi di mana kita mungkin berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, ingatlah bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Jika Allah dapat memisahkan laut untuk membantu Musa dan umatnya, Dia juga dapat menyingkirkan kesulitan dan rintangan kita. Yang harus ada di dalam diri kita adalah bahwa kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menyerahkan semua harapan kepadanya.